Yesus menyembuhkan wanita yang menderita pendarahan dan membangkitkan putri Yairus. Yesus sedang berjalan di jalan berdebu berlimpah cahaya matahari yang membentang di sepanjang tepi danau. Dia sedang berjalan menuju desa dengan dikelilingi oleh kerumunan orang banyak yang memang telah menunggunya. Orang-orang terus berdesak-desakan di sekeliling Yesus, walaupun para rasul telah berusaha mendorong dengan tangan dan bahu mereka agar terbuka jalan bagi Yesus. Tetapi mereka tidak peduli, juga walau para rasul telah berseru dengan lebih keras, meminta agar orang banyak itu mau membuka ruang. Tetapi Yesus tidak kecewa dengan situasi gaduh itu. Karena dia lebih tinggi satu kepala daripada orang-orang di sekitarnya, dia melihat dan tersenyum ramah pada orang banyak yang mengerumuni dia. Dia membalas salam mereka. Dia membelai beberapa anak laki-laki yang berhasil merayap melalui pagar orang dewasa dan dengan demikian mendekat kepadanya. Dia meletakkan tangannya di kepala bayi yang diangkat oleh ibu mereka di atas kepala orang-orang yang berada lebih dekat dengan Yesus, supaya ia menjamah mereka. Dan Yesus melanjutkan berjalan pelan-pelan, sabar di tengah-tengah sorak-sorai dan desakan terus-menerus yang bagi siapapun akan terasa mengganggu. Seorang pria berteriak, "Beri jalan, beri jalan!" Terdengar suara terengah-engah. Orang ini pasti dikenal oleh banyak orang itu dan merupakan orang yang berpengaruh. Karena meskipun dengan kesulitan, karena orang-orang begitu berdesakan, kerumunan itu terbuka juga untuk membiarkan seorang pria berusia sekitar 50 tahun lewat. Dia mengenakan pakaian longgar yang panjang dan di kepalanya melingkar semacam sapu tangan putih dengan 2 helai ujung kain yang menggantung turun di sepanjang pipi dan di lehernya. Dia adalah Yairus. Ketika dia tiba di hadapan Yesus, dia menjatuhkan dirinya di kaki Yesus dan mengatakan, "Oh, Guru, mengapa engkau pergi begitu lama? Gadis kecilku sangat sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Hanya engkau sendirilah harapan bagi ibunya dan aku. Mari, Guru, aku telah menunggumu dengan kecemasan yang teramat sangat. Tolong segeralah datang. Putriku satu-satunya sedang sekarat." Dan laki-laki itu menangis. Yesus meletakkan tangannya di atas kepala orang yang menangis itu, yang membungkuk dan gemetar dalam isak tangis. Dan Yesus menjawab kepadanya, "Jangan menangis, percayalah, putrimu akan hidup." Mari kita pergi kepadanya. Berdirilah, mari kita pergi. Kata-kata terakhirnya terdengar seperti sebuah perintah. Sebelumnya dia adalah seorang penghibur. Kini, seorang dominatorlah yang sedang berbicara. Mereka berangkat. Yesus berjalan di samping si ayah yang menangis itu sambil memegang tangannya. Dan ketika orang malang itu terguncang-guncang karena isak tangis yang lebih dalam, aku melihat Yesus memandangnya dan menekan tangan orang itu dengan lebih keras. Dia tidak melakukan hal lain, tetapi betapa banyak kekuatan yang mengalir ke dalam jiwa yang ditangani secara demikian oleh Yesus. Sebelumnya Yakobuslah yang berjalan di sisi Yesus, tempat di mana si ayah itu sekarang berada. Tetapi Yesus menyuruhnya bergeser untuk memberi tempat bagi si ayah itu. Petrus ada di sisi lain, Yohanes ada di samping Petrus. Mereka berdua berusaha untuk membendung kerumunan, seperti yang dilakukan Yakobus dan Yudas Iskariot di sisi lainnya, di samping si ayah yang menangis itu. Beberapa rasul lainnya ada di depan, beberapa di belakang Yesus. Tetapi itu adalah tugas yang mustahil. Terutama 3 orang di belakang, di antaranya aku melihat Matius. Mereka tidak dapat menahan tembok hidup yang terus mendesak mereka. Tetapi ketika mereka mulai terus-menerus menggerutu hingga hampir memaki kerumunan orang banyak yang mendesak-desak itu, Yesus menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, "Jangan ganggu kawanan kecilku." Namun pada saat tertentu, Yesus berbalik dengan gerakan tiba-tiba dan melepaskan tangan si ayah dan dia berhenti. Bukan hanya kepalanya yang menoleh ke belakang, tetapi Yesus berbalik dengan seluruh tubuhnya. Dia terlihat lebih tinggi,
dia mengambil sikap sebagai seorang raja. Dengan tatapan wajah menyelidik yang tajam, dia memindai kerumunan. Matanya bernyala, bukan dengan pancaran teguran, tetapi dengan sinar keagungan. "Siapa yang menyentuh aku?" Yesus bertanya. Tidak ada yang menjawab. "Aku ulangi, siapa yang menyentuh aku?" tegas Yesus. "Guru," jawab para murid, "apakah engkau tidak melihat bagaimana orang banyak mendesakmu dari semua sisi? Mereka semua menyentuhmu, walaupun kami berusaha menahan mereka." Yesus ketika berbicara melihat 3 atau 4 kali kepada seorang wanita berperawakan kecil berumur sekitar 40 tahun, yang berpakaian sangat buruk dan kurus, yang berusaha menyelinap di keramaian dan menghilang tanpa jejak. Mata Yesus pasti seperti membakarnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia kembali dan menjatuhkan dirinya di kaki Yesus. Wajahnya hampir menyentuh debu jalan, sementara lengannya terentang tidak berani menyentuh Yesus. "Maafkan aku, itu aku. Aku sakit. Aku telah sakit selama 12 tahun. Aku dijauhi oleh semua orang. Suamiku meninggalkanku. Aku menghabiskan semua yang aku miliki agar aku tidak dianggap sebagai sebuah celah, dan supaya aku bisa hidup seperti orang lain. Aku menghabiskan semua yang aku miliki agar aku tidak dianggap sebagai sebuah celah dan supaya aku bisa hidup seperti orang-orang lain. Tetapi tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan aku. Lihat, Guru, aku menjadi tua sebelum waktunya. Kekuatanku telah menghilang dariku karena sakit pendarahanku yang tak tersembuhkan, dan bersama dengan itu lenyaplah kedamaianku. Mereka mengatakan kepadaku bahwa engkau baik. Aku diberitahu oleh orang yang telah engkau sembuhkan dari penyakit kusta, dan karena dia sendiri pernah mengalami dijauhi orang selama bertahun-tahun, maka dia tidak merasa jijik terhadapku. Aku tidak berani untuk memberitahu engkau sebelumnya. Maafkan aku. Aku berpikir jika aku dapat menyentuhmu saja, maka aku akan sembuh. Tetapi aku tidak membuat engkau menjadi najis. Aku hanya menyentuh sedikit ujung tunikmu, ujung yang menjuntai di tanah, di kotornya jalanan. Aku sendiri adalah kotoran, tetapi sekarang aku sudah sembuh. Terberkatilah engkau. Saat aku menyentuh tunikmu, sakitku berakhir. Aku kini sama seperti wanita lainnya. Aku tidak akan lagi mesti dihindari oleh semua orang. Suamiku, anak-anakku, dan kerabatku akan bisa tinggal bersamaku, dan aku akan bisa membelai mereka. Aku akan berguna di rumahku. Terima kasih Yesus, guruku yang baik. Semoga engkau terberkati selamanya." Yesus memandangnya dengan kebaikan yang tak terhingga. Dia tersenyum dan berkata, "Pergilah dengan damai, putriku. Imanmu telah memulihkan kesehatanmu. Bebaslah engkau dari penyakitmu untuk selamanya. Jadilah baik dan berbahagialah. Pergilah." Sementara dia masih berbicara, seorang pria datang. Aku pikir dia adalah seorang pelayan, dan dia berbicara kepada si ayah yang telah menunggu di sepanjang waktu itu dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan rasa cemas. "Putrimu sudah mati, tidak ada gunanya mengganggu guru. Jiwanya telah melayang dan para wanita sedang meratapinya. Ibu anakmu telah mengirimku untuk memberi kabar kepadamu, dan dia memintamu untuk segera datang." Ayah yang malang itu mengerang dengan suara yang dalam. Dia menutup wajahnya dengan tangannya, menekan dahi dan matanya, dan menundukkan kepalanya, seolah dia baru saja dipukul. Karena Yesus sedang mendengarkan dan menjawab wanita tadi, orang akan berpikir bahwa Yesus tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. Tetapi ternyata Yesus berbalik dan meletakkan tangannya di bahu si ayah yang malang yang sedang membungkuk dalam kesedihannya. Yesus berkata, "Saudara, sudah kukatakan, percayalah." Aku ulangi, percayalah, jangan takut. Putrimu akan hidup. Mari kita pergi kepadanya. Maka Yesus berangkat sambil tetap menjaga agar orang yang amat berduka itu tetap berada dekat dengan dirinya.
Kerumunan orang banyak itu yang menyaksikan begitu banyak kesedihan di depan mata mereka, sekaligus sangat terkesan oleh keajaiban yang baru saja terjadi tadi, menjadi ketakutan dan berhenti berdesakan. Mereka kemudian membuka jalan dan mempersilahkan Yesus dan murid-muridnya berjalan cepat. Sementara mereka mengikuti dari belakang setelah menyadari rahmat yang hadir di tengah mereka itu. Mereka berjalan demikian selama sekitar 100 yard, mungkin lebih. Saya tidak pandai memperkirakan, menuju pusat kota. Orang-orang berdesakan di depan rumah duka itu, sambil memberi komentar dengan suara nyaring melengking terhadap peristiwa kematian itu, dan membalas balik jeritan yang lebih lantang yang terdengar keluar dari rumah itu, melalui pintu yang terbuka lebar. Jeritan-jeritan itu adalah jeritan yang diucapkan secara bergetar, tampaknya diucapkan secara monoton oleh seorang solois yang bersuara nyaring, yang setelah direspon oleh sekumpulan orang yang bersuara secara lirih, kemudian disaut oleh kelompok berikutnya yang menyahut dengan suara keras. Ini adalah kegemparan yang bahkan dapat menyebabkan seorang yang sehat sekalipun menjadi mati karenanya. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berhenti di depan pintu, dan dia menyuruh Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk mengikuti dia. Bersama dengan mereka, Yesus memasuki rumah sambil terus memegangi lengan si ayah yang menangis. Dengan memegangnya secara demikian, Yesus tampaknya ingin menanamkan ke dalam diri si ayah kepastian bahwa Yesus ada di sana untuk membuatnya bahagia. Para wanita pelayat, saya menamai mereka sebagai tukang melolong, ketika melihat sang tuan tanah dan sang guru tiba, mereka menggandakan jeritan mereka. Mereka bertepuk tangan, memukul rebana, dan memukul triangle untuk mengiringi ratapan mereka. Diamlah, kata Yesus. Tidak perlu menangis. Putri itu tidak mati. Dia hanya sedang tidur. Para wanita berteriak lebih keras. Beberapa berguling di lantai, beberapa mencakar diri sendiri, dan menjambak rambut mereka, atau mereka berpura-pura melakukannya, untuk membuktikan bahwa anak itu telah benar-benar mati. Para musisi dan teman-teman keluarga menggelengkan kepala pada ilusi Yesus itu. Mereka berpikir bahwa Yesus telah ditipu. Tetapi Yesus berkata ulang dengan sedemikian bersemangat, "Diamlah." Sehingga keriuhan itu walau tidak berhenti sepenuhnya, kini berubah hanya menjadi bisikan. Dan Yesus melewati mereka. Yesus masuk ke sebuah ruangan kecil. Seorang gadis yang telah mati berbaring di tempat tidur. Gadis itu kurus, sangat pucat, sudah berpakaian jenazah dan rambut hitamnya telah ditata. Ibunya menangis di sebelah kanan sisi tempat tidur dan mencium tangan kecil selembut lilin putrinya yang telah mati itu. Yesus mendekati tempat tidur dengan berhati-hati. Dia seperti meluncur atau terbang melintasi lantai. Begitu cepat dia mendekati tempat tidur kecil itu. 3 rasul berdiri dengan punggung menghadap pintu yang mereka tutup di depan wajah para penonton yang penasaran. Si ayah berdiri di kaki tempat tidur. Yesus pergi ke sisi kiri tempat tidur, dan dengan tangan kirinya, dia mengambil tangan kiri gadis yang sudah tak bernyawa itu. Yesus mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka setinggi bahunya, dan kemudian menurunkannya dalam sikap orang yang bersumpah atau memberi perintah. Dia berkata, "Gadis kecil, kukatakan kepadamu, bangunlah." Sesaat semua orang berada dalam ketegangan, kecuali Yesus dan gadis itu. Para rasul memajukan leher mereka agar dapat melihat dengan lebih baik. Sang ayah dan si ibu menatap anak mereka dengan mata penuh kesedihan. Setelah beberapa saat, sebuah tarikan nafas mengangkat dada gadis itu. Sebuah rona terang mewarnai wajahnya yang seperti lilin dan mengusir pergi warna pucat kematian dari wajahnya. Senyuman kecil muncul di bibirnya sebelum matanya terbuka, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Yesus masih memegangi tangan gadis itu. Dengan lembut gadis itu membuka matanya dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang bangun dari tidur. Dia pertama kali melihat wajah Yesus yang sedang menatapnya dengan matanya yang sangat indah sambil tersenyum ramah untuk menyemangatinya. Dan gadis itu tersenyum kepada Yesus.
"Bangunlah," ulang Yesus. Dan dengan tangannya, Yesus mendorong ke samping ornamen-ornamen pemakaman yang disebar di tempat tidur dan di sekitarnya, bunga-bunga, kerudung, dan sebagainya. Lalu sambil memegangi tangan gadis itu, Yesus membantu gadis itu untuk bangun dan melangkah untuk pertama kalinya. "Berilah dia sesuatu untuk dimakan sekarang," perintah Yesus. "Dia sudah sembuh, Tuhan telah mengembalikannya kepadamu. Berterima kasihlah kepadanya untuk itu. Dan jangan beritahu siapapun akan apa yang telah terjadi. Engkau tahu apa yang terjadi padanya. Engkau percaya dan imanmu layak mendapatkan sebuah keajaiban. Yang lain tidak memiliki iman. Sangat tidak berguna untuk berusaha meyakinkan mereka. Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada mereka yang menyangkal keajaiban. Dan kamu, gadis kecilku, jadilah orang yang baik. Selamat tinggal. Damai beserta rumah ini." Dan Yesus pun keluar sambil menutup pintu di belakangnya. Komentar pribadi Maria Valtorta. Saya akan memberitahu Anda tentang 2 poin yang membuat saya gembira, yaitu saat di mana Yesus mencari-cari di antara orang banyak itu seorang yang telah menyentuh Dia. Dan di atas segalanya adalah saat ketika Yesus berdiri di dekat gadis kecil yang mati itu, saat Dia memegang tangannya dan menyuruhnya bangun. Damai dan kepastian telah datang ke dalam diriku. Adalah mustahil bagi yang Maha Penyayang dan Maha Perkasa seperti Dia untuk tidak mengasihani kita dan tidak mengalahkan kejahatan yang membunuh kita.